Karena iman itu timbul dari mendengar firman, mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, mengharapkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah sudah percaya dalam mulut? Apakah percayanya dengan pujian, dengan nyanyian? Apa yang kita andalkan? Kalau enggak Tuhan Yesus. Inilah ujian iman kita. Banyak orang percaya tetapi percayanya enggak sungguh-sungguh. Banyak orang percaya masih mengandalkan kekayaannya, kepinterannya, masih bisa bersyukur enggak? Masih bisa bersabar menanti jawaban Tuhan enggak? Atau malah kita berontak mencari solusi yang lain. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar api kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Buat kami yang rindu akan ibadah, yang rindu akan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di keadaan seperti ini, yang semakin hari tidak menentu. Hanya Engkau yang kami perlukan, hanya Engkau yang kami butuhkan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan pujian, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau Allah Roh Kudus urapi kami, sucikan kuduskan kami, kuatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih mau bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di saat-saat seperti ini kita lihat semakin hari semakin tidak menentu keadaan, semakin hari banyak orang cemas, banyak orang takut, banyak orang khawatir. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang percaya kita perlu iman yang kuat. Karena apa? Di dalam iman yang kuat kita akan mendapatkan kepercayaan, kita mendapatkan imun juga yang akan kuat. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan judul iman yang kuat. Ayat mas akan saya bacakan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, betapa pentingnya iman itu. Dan iman itu nyata dalam kehidupan kita kalau kita mendengar firman. Mendengar firman Tuhan, mendengar firman Kristus. Dikatakan iman yang kuat, bahwa firman Tuhan katakan iman itu kalau ada, kalau nampak, kalau timbul, kalau nyata. Dan iman itu terbukti. Bukan samar-samar. Jadi iman yang timbul itulah sesungguhnya iman yang kuat dalam kehidupan kita. Dan iman yang kuat itu tentu iman yang selalu bersyukur. Dengan orang yang selalu bersyukur, sabar, tekun, setia, dan tetap percaya. Dengan apapun keadaan. Jadi iman yang kuat ini kalau kita bisa bersyukur menghadapi semuanya. Kita sabar menghadapi semuanya. Kita tekun, kita tetap setia sama Tuhan. Itulah iman yang kuat. Dalam cerita Alkitab ada satu contoh bagaimana kita menjadikan iman yang kuat ini. Karena iman dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar kehidupan kita,
dasar kesabaran kita, dasar ketekunan kita, dasar kesetiaan kita. Saya berikan contohnya dalam Alkitab. Kita buka dalam Yohanes pasal 11. Itu contohnya bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Ada suatu contoh yang luar biasa di sini. Dalam Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, Yohanes pasal 11, kalau saudara nanti bisa baca di rumah mulai ayat 1 sampai ayat 44, saudara nanti bisa dibaca di rumah. Saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. Dalam ayat 1 dikatakan Lazarus sedang sakit. Dan berita ini disampaikan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Sedangkan ayat 2 dikatakan siapa Maria itu? Maria yaitu seseorang yang pernah membuat suatu perkara yang dahsyat kepada Tuhan Yesus. Dia meminyaki Tuhan Yesus. Bahkan dia keluarkan semuanya, biar serahkan minyak itu yang harum buat Tuhan Yesus. Bahkan dia mau rela semuanya buat melayani Tuhan Yesus. Itulah Maria. Betapa besarnya kasih Maria pada Tuhan Yesus. Sedangkan ayat 3 katakan, Lazarus itu juga orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita lihat ini, jadi artinya Tuhan Yesus mengerti dan tahu bahwa Lazarus itu sakit. Sangat jelas dan Tuhan Yesus mengerti, dan Lazarus itu adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Anda lihat Tuhan Yesus mengerti sesungguhnya, tetapi Tuhan Yesus gak ada tindakan, gak ada respon yang spontanitas. Ini orang yang dikasihi, ini orang yang pernah melayani Tuhan, ini orang yang baik. Perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya, kata Tuhan Yesus, bahwa Lazarus itu sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Sudah tahu, sudah mengerti Lazarus sakit. Tetapi Tuhan Yesus diharapkan untuk bisa menolong. Tapi di sini kita akan firman Tuhan, dia sengaja dengan santai ditunda 2 hari lagi. Seakan-akan nggak terbeban. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak mengasihi Lazarus. Seakan-akan Tuhan nggak peduli dengan keluarganya Marta. Seakan-akan Tuhan itu cuek dengan keluarganya Marta dan Maria itu. Anda lihat di sini, apa yang terjadi? Bagaimana perasaan Maria? Aku sudah melayani Tuhan Yesus, aku sudah melakukan perkara yang besar buat Tuhan Yesus. Aku sudah mengasihi, aku sudah berkorban buat Tuhan Yesus. Tetapi mengapa? Aku minta tolong gak diperhatikan. Aku gak dipedulikan. Aku dibiarkan. Bahkan di sini dikatakan dengan sengaja. Perhatikan Bapak Ibu. Apakah ini Tuhan yang baik? Menurut pendapat saudara? Apakah ini Tuhan yang penuh kasih? Saudara, ada suatu pelajaran di sini yang harus kita hadapi, yang harus kita terima, yang harus kita mengerti. Kenapa Tuhan Yesus dengan sengaja menunda untuk pergi? Mungkin mendoakan, atau menghampiri, atau mendatangi paling enggak. Tahu bahwa Lazarus orang yang dikasih ini sakit. Tetapi nyatanya firman Tuhan dengan sengaja ia menunda 2 hari lagi. Tunggu ya sebentar, besok 2 hari lagi saya akan ke sana. Padahal menurut cerita firman Tuhan, Lazarus ini sakitnya sakit yang luar biasa. Bukan sakit demam, bukan sakit pilek. Tapi menurut firman Tuhan jelas sakitnya yang luar biasa. Mungkin istilahnya udah kritis. Udah nggak ada harapan lagi. Tapi di sini Tuhan Yesus dengan santainya
Karena apa? Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Kehendak Tuhan bukan kehendak manusia. Nah, inilah seringkali kita juga sama seperti Maria ini. Tuhan, aku sudah ibadah. Tuhan, aku sudah melayani. Aku sudah perpuluhan. Aku sudah berkorban. Aku sudah mengasihi gereja. Tetapi mengapa masih begini? Tetapi mengapa masih sulit? Tetapi mengapa masih banyak kekurangan? Kenapa masalah nggak habis-habis? Mungkin jawabannya Tuhan sama dengan ini. Sebentar ya, saya tunggu. Seakan-akan Tuhan nunggu sampai kita kejet-kejet baru Tuhan tolong. Disinilah pelajaran iman itu yang sesungguhnya. Inilah pelajaran iman yang sungguh. Bagaimana iman yang kuat kalau kita menghadapi perkara seperti ini? Bagaimana iman kita mampu kalau menghadapi masalah seperti ini? Sambil menunggu Maria, saudara, Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dengan firman-Nya. Karena iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Makanya dalam ayat yang keempat, Tuhan Yesus memberi kekuatan melalui firman-Nya buat Maria. Ketika Yesus mendengar kabar, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan di sini, penyakit itu tidak membawa kematian. Saudara, ada kekuatan firman yang Tuhan berikan kepada Maria dalam menghadapi masalah ini, dalam menghadapi soal yang genting ini. Kembali dalam Roma pasal 10. Iman timbul dari firman. Makanya bagaimana imannya Maria, Tuhan kasih firman. Jangan khawatir. Penyakit itu tidak akan membawa kematian kepada Lazarus. Walaupun sudah mepet keadaannya. Saudara, kembali bagaimana iman itu yang kuat. Ya. Juga dalam ayat 11. Ayat 11 dikatakan, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Gak akan mati tetapi tertidur. Artinya apa? Supaya Maria mendapatkan kekuatan melalui firman ini. Supaya Maria ada ketenangan dalam menghadapi masalah ini. Dalam menghadapi bagaimana saudara yang sakit, yang kritis ini. Jangan takut. Dia tidur. Saudara, apakah benar dia tidur? Bagaimana dengan keadaan Lazarus yang sakit? Dan ayat 14 kita akan lihat. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lazarus kenyataannya sudah mati. Pengharapan Maria, pengharapan saudaranya, familinya kepada Yesus mulai lemah, mulai down, mulai berkurang. Mungkin kita sebagai manusia, kita ngomong, percuma melayani Tuhan. Percuma aku berkorban. Percuma aku setia. Percuma aku meluangkan waktu. Tapi nyatanya saudaraku meninggal. Saudaraku nggak tertolong. Tapi sekali lagi, iman Maria, imannya Marta, sungguh luar biasa. Dia punya iman yang kuat. Bila dia tahu bahwa saudaranya yang namanya Lazarus sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus masih belum datang. Masih belum muncul juga. Apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Dalam ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir. Kan lucu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, yaitu pada waktu kematian Lazarus. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, kalau kita pikir, kok koyok ini ya Tuhan itu? Sepertinya mempermainkan. Sepertinya kita pakai dulinan gitu loh. Dia tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dari awal Maria sudah minta tolong Tuhan, Lazarus yang kau kasih sakit. Ya wis, kosik, tunggu. Bahkan sampai mati Tuhan Yesus juga nggak datang. Bagaimana perasaan Maria? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian?
Kalau saudara ngalami seperti ini, apa yang kau lakukan? Tuhan, aku terdampak dengan ekonomiku, dengan pandemi ini. Ekonomiku, perusahaanku, bisnisku seperti ini. Keadaanku seperti ini. Bahkan keluargaku ada yang kena virus corona. Bahkan ada yang sakit. Apa yang terjadi? Seakan-akan kita nggak bisa lari kemana-mana. Bahkan seakan-akan Tuhan membiarkan. Inilah ujian iman yang sesungguhnya. Saudara, inilah ujian iman yang sesungguhnya. Di saat akhir-akhir zaman ini, di saat masalah tidak menentu, di saat banyak orang khawatir cemas, di keadaan seperti ini dunia ini, iman kita, orang percaya, diuji dengan sesungguhnya. Bagaimana Maria dan Marta imannya kalau menghadapi seperti ini? Bagaimana? Tapi dalam ayat 15 katakan, di sini ada suatu ayat katakan, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara bisa bayangkan siapa Maria itu? Tadi ayat 1 katakan dia yang mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan masih ingat bagaimana kamu harus belajar percaya. Banyak orang Kristen percaya sama Yesus. Tapi imannya nggak pernah timbul. Imannya nggak kuat. Nggak bisa bersyukur. Nggak bisa sabar menantikan jawaban Tuhan. Hanya mengeluh dan mengeluh. Tidak mau setia sama Tuhan. Makanya firman Tuhan, supaya kamu dapat belajar percaya. Inilah pelajaran bagaimana iman yang kuat. Iman adalah percaya itu sendiri. Bagaimana kita belajar percaya dengan sungguh-sungguh. Mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Mengharapkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah sudah percaya dalam mulut? Apakah percayanya dengan pujian, dengan nyanyian? Tapi setelah menghadapi masalah seperti ini, apa yang kau andalkan? Orang lain, keluargamu? Saudara, saat ini, di saat pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini, virus corona semakin hari banyak varian-varian baru, dan semakin hari virusnya berbahaya. Anda lihat, gak usah lihat dunia, kita lihat Indonesia saat ini. Rumah sakit udah penuh. Cari obat sudah langka. 2 hari kemarin saya cari obat keliling di apotek, nggak ada obat yang diminta sama teman saya. Saya punya 3 teman yang kritis saat ini. Cari oksigen sulit sekali, sampai saya telepon Tulungagung. Bekas oksigennya papa dulu, tak suruh kirim. Betapa sulitnya. Kekayaan nggak ada artinya sekarang ini. Uang nggak ada artinya sekarang ini. Harta nggak ada artinya sekarang ini. Kepintaran nggak ada artinya sekarang ini. Apa yang kita andalkan? Kalau nggak Tuhan Yesus. Inilah ujian iman kita. Banyak orang percaya tetapi percayanya nggak sungguh-sungguh. Banyak orang percaya masih mengandalkan kekayaannya, kepintarannya. Makanya Tuhan melalui ujian dengan pandemi ini. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana iman kita? Masih kuat nggak? Masih bisa bersyukur enggak? Masih bisa bersabar menanti jawaban Tuhan enggak? Atau malah kita berontak pergi mencari solusi yang lain? Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita untuk bagaimana kamu dapat belajar percaya. Di sini kita bisa belajar bagaimana percaya pada Tuhan dengan sesungguhnya dan sebenarnya itu. Mengandalkan Tuhan dengan sesungguhnya. Karena percaya itu adalah bentuk iman. Maka iman itu harus kuat. Dan iman yang kuat itu adalah iman yang sabar, iman yang selalu bersyukur, iman yang setia dalam menghadapi ujian ini. Dalam menunggu jawaban Tuhan, dalam menunggu mujizat Tuhan ini. Bagaimana iman kita? Atau sekedar kita sudah terpengaruh dengan dunia ini? Pengaruh dengan keadaan, mulai khawatir dengan keadaan. Kembali ke firman Tuhan. Iman yang kuat yaitu mendengar firman Tuhan. Tetapi bukan saja mendengar saja, mendengar tok, tapi perkatakan firman Tuhan itu. Ya kan? Yosua pasal 1. Perkatakan firman Tuhan itu dan renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Keluarkan ucapan ini loh. Kalau kita nggak ada masalah, nggak ada kesulitan ini, katakan firman Tuhan.
aku nggak khawatir. Tuhan itu baik. Bersama Dia aku sanggup melakukan perkara yang besar. Bagi Tuhan nggak ada barang mustahil. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan yang memberikan kemenangan lebih daripada pemenang buat kita. Dan Dia tidak pernah mempermalukan kita. Kalau kita jatuh nggak sampai tergeletak. Jangan khawatir, jangan cemas. Perkatakan firman itu. Bukan dibaca tok, bukan didengar saja. Saudara, kenapa diperkatakan? Sesuatu kalau keluar dari mulut, kita omongkan, kita katakan, itu ada ekspresi dalam hati kita, dalam seluruh kehidupan kita itu yang ikut bergerak, ikut merespon. Nah kalau kita ngomong soal, aduh, nggak mungkin ini, aduh, nggak mungkin ini, aduh, aku terpengaruh, aku kena dampak ini, aduh, ekonomi sulit, bisnisku mulai hancur ini, aduh. Ya maka terjadi seperti itu. Roh yang daripada Tuhan itu roh kita yang lebih besar. Itu yang kita perkatakan. Makanya kalau kita ngomong sesuatu yang negatif, maka terjadilah itu. Apa yang kita ucapkan maka nanti akan terjadi. Makanya firman Tuhan itu bukannya didengar, tapi Yosua katakan renungkan dan perkatakan itu siang dan malam. Supaya apa? Kekuatan iman kita itu timbul. Seperti iman itu timbul. Supaya nyata kuasa Tuhan itu. Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub pasal 3 ayat 25. Saya bacakan sebentar. Ayub pasal 3 ayat 25. Begini bunyi firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kalau kita khawatir, kita cemas, kita takut, ya seperti itu maka terjadilah. Wah, sekarang lihat berita TV, semua pandemi, lihat berita TV, semua meninggal. Saya bicara sama teman WA aku, selalu inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Semua grup bilang seperti itu. Makanya ketua kaum pria, stop berita pandemi di kaum pria. Ganti berita yang semangat. Benar sesuai dengan firman Tuhan memang. Kalau kita hanya mendengar itu, bahkan kita ikut memperkatakan itu, maka jadilah itu. Makanya perlu perkataan itu. Perkataan apa? Ya firman Tuhan. Jangan takut, ya jangan takut, jangan khawatir. Bagi Allah tidak ada barang mustahil. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mintalah pasti diberi, carilah pasti mendapat. Itu kita katakan. Itulah iman kita, biar kita kuat iman ini. Kalau saat ini kita dalam menghadapi seperti ini, mungkin saudara ada yang kena corona, ada yang kena terdampak dengan pandemi ini, ekonomi saudara, bahkan pengaruh dalam keluarga saudara. Saudara sedang menantikan jawaban ini. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang kasih, apa yang kau nantikan saat ini? Jawaban Tuhan? Kesembuhan, engkau yang sakit, apa yang kau nantikan? Pemulihan dalam ekonomimu, apa yang kau nantikan saat ini? Mujizat, apa yang kau nantikan saat ini? Dalam keadaan seperti ini, Dia, Tuhan itu sanggup. Perkatakan firman itu yang kamu dengar. Bukan didengar, tapi perkatakan dan renungkan itu siang malam. Sambil menantikan jawaban Tuhan itu. Sambil menantikan mujizat Tuhan itu. Sambil menantikan kesembuhan itu. Sambil menantikan corona ini hilang. Nantikan. Dan tetap bersabar, bersyukur. Katakan dengan firman Tuhan, aku bisa, aku menang bersama Tuhan, aku mampu bersama Tuhan. Gak ada barang mustahil bagi Tuhan. Dia memberi selalu jalan keluar, gak ada jalan buntu bagi Tuhan. Sekali lagi saudara, apa yang kau nantikan saat ini? Apa yang kau nantikan? Mujizat, pemulihan, kesehatan. Sekali lagi, timbulkan iman yang kuat. Timbulkan iman kuat. Jangan berpikir cemas, jangan khawatir. Amsal 17:25 katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan saja gembira itu, tapi perkatakan firman Tuhan itu.
Ucapkan firman Tuhan itu. Sekali lagi, kalau kita mengucapkan, seluruh tubuh ini ikut bergerak, ion-ion positif itu. Tapi kalau kita katakan dalam ayat tadi, kita takut, kita cemas, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ngomong, bersama Tuhan aku bisa, bersama Tuhan aku mampu, bersama Tuhan ada jalan keluar, maka itu terjadi buat kehidupan saudara dan kehidupan saya. Saat ini jangan takut. Mungkin saudara terdampak dengan pandemi, sekali lagi, atau saudara sedang sakit saat ini di rumah. Perkatakan firman Tuhan, kuatkan iman itu. Kuatkan iman itu. Baca firman Tuhan dan renungkan. Dan katakan tiap hari. Yesus katakan tiap hari, siang dan malam katakan firman Tuhan itu. Karena iman itu timbul dari firman Tuhan. Bukan dari kayaan. Kalau iman kuat, imun pasti kuat. Kalau iman kuat, kita bisa menghadapi apa-apa dengan tenang, dengan sabar. Bersama Tuhan. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Yang bisa saya sampaikan buat saudara dan saya. Biar kita dikuatkan, iman kita kuat. Katakan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Haleluya. Andalkan Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ya dalam Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Ya haleluya. Andalkan Tuhan, andalkan Engkau yang sakit, Engkau yang ingin sembuh, andalkan Tuhan. Ya dalam percaya dengan sungguh-sungguh, perkatakan firman itu. Sumber kekuatan hanya Dia. Dia sumber pengharapan buat kesembuhanmu, buat pemulihanmu. Oh amin, haleluya. Andalkan Tuhan. Ya dalam oh haleluya, andalkan Tuhan. Ya dalam, jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir. Dia sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini kau sakit, Dia sanggup sembuhkan. Dia sanggup memberkati. Oh amin, haleluya. Oh sekali lagi, satu-satunya yang ku andalkan. Oh satu. Ya Allah, ya Allah, berkati Tuhan. Nyatakan mujizatmu. Ya Allah, oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya dalam Engkau Tuhan memberkati. Percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Ya Allah, kami mengandalkan Engkau Tuhan. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang sembuhkan kami, Engkau yang pulihkan kami Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat, berkati jemaat Tuhan yang saat mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kuatkan imannya, kuatkan imannya. Biarlah Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberkati saat ini dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kami. Engkaulah jawaban kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkau perlindungan kami. Kami mau memperkatakan firman-Mu Tuhan. Kami perkatakan firman-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh siang dan malam kami renungkan firman-Mu. Itulah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur saat ini mujizat-Mu nyata buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita pulang, biar kita bersyukur melalui kebenaran firman-Nya yang telah menguatkan kita semua dalam menghadapi situasi apapun juga. Dan kita akan berpisah pulang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bila kita sekarang mau mengangkat tangan kita, dan kita percaya Tuhan turun tangan untuk memegang setiap pribadi lepas pribadi yang berseru dan mengharapkan akan pertolongan Tuhan. Maka sekarang biar kita pulang dan kita menerima berkat daripada Dia. Kita menerima kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai kita semua, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bila kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.